Halo semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir. Jadi di Mahkota Channel ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual, personality, dan juga law of attraction. Jadi saat ini aku mungkin lebih fokuskan untuk membahas tentang spiritual karena saya merasa terpanggil untuk membahas ini. Untuk law of attraction-nya akan bahas nanti ya jika memang waktunya memungkinkan. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kenapa sih seseorang yang memiliki bakat spiritual ya, seseorang yang memiliki spirit guide gitu ya, kenapa sih harus hidupnya merana, menderita, gak nyaman gitu, kenapa ya, kenapa semua itu harus terjadi. Oke? Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan kalian, hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan kalian saat ini, yaitu perjalanan spiritual. Untuk videonya sendiri mungkin agak berisik, jadi sorry kalau suaranya kurang jelas karena kondisinya di sini lagi hujan deras. Oke. Nah, semoga hujan ini ditandai suatu keberkahan untuk kalian semua. Amin. Jadi, kenapa sih alasannya? Oke. Begini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sama kalian. Ya, ilustrasinya seperti gini. Apakah kalian tahu rasanya lumpur itu gatal? Apakah kalian tahu rasanya lumpur itu bikin lemes ya? Apakah kalian tahu lumpur itu bikin kalian sakit kulit, atau mungkin kalian bau, atau segala macam lah ya yang negatifnya. Nah, apakah kalian tahu kalau kalian cuman berdiri di sana, nggak lihat, nggak ngapa-ngapain ya, nggak nyebur ya, kalian cuma liatin, pelototin tuh lumpur, kalian nggak akan tahu rasanya itu lumpur gitu ya. Tapi beda cerita kalau kalian nyemplung di dalam lumpur tersebut. Pasti kalian akan bisa merasakan dari ujung rambut sampai ujung kepala ya, isinya lumpur, gimana rasanya ya, mau naik itu kayaknya tangan tergebas-gebas gitu ya, kamu tangannya kemana-mana ya kan, kakinya kemana-mana saking ingin menyelamatkan diri. Mau naik ya kan, udah naik pun masih bau gitu ya, udah naik pun ya mah harus gatal, harus sakit dan segala macam. Jadi dari ilustrasi tersebut kalian bisa belajar bahwa apa yang kalian alami saat ini, penderitaan, sakit, dihina, dikucilkan, diasingkan ya, disalahpahamkan, difitnah ya, kalian nggak akan pernah tahu rasanya kalau kalian cuma berdiri aja di parit tersebut. Kalian tidak pernah merasakan rasanya sakit, kalian tidak pernah merasakan berada di titik terendah, kalian tidak pernah merasakan gimana sih udah jatuh nggak ada yang nolong gitu ya, udah jatuh ke lumpur nggak ada yang ngangkatin kalian, kalian berusaha sendiri. Gimana sih kalian rasanya nangis nggak ada yang dengerin. Jadi dari ilustrasi tersebut ya, kalau kita kaitkan dengan perjalanan kalian yang saat ini memiliki bakat spiritual, kalian memang seseorang yang memang sudah ditunjuk oleh alam semesta, oleh para leluhur kalian untuk kalian mengemban tugas. Nah, maka kalian memang sengaja untuk diceburin dulu supaya kalian tahu rasanya. Nah, ketika kalian sudah naik ya kan, kalian udah tahu rasanya, kalian punya pengalaman di sana, kalian punya pengalaman, kalian punya pelajaran, kalian punya tips, bahkan tips dimana kalian bisa naik ke lumpur tersebut dengan cara kalian sendiri. Ini sangat berharga dan juga sangat mahal sekali. Oke, ketika kalian sudah master dalam kehidupan kalian, suatu saat tidak menutup kemungkinan jika alam semesta membukakan jalan kalian. Ini contoh kecilnya adalah kalian seorang tarot reader gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana seorang tarot reader ya? Jadi gimana seorang tarot reader yang mengerti dengan masalah kliennya kalau kalian itu nggak pernah ngerasain jatuh, kalian nggak pernah rasanya ditinggal, kalian nggak pernah rasanya sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ya. Dari ilustrasi tersebut, kalau kita kaitkan dengan perjalanan kalian saat ini, atau kita kaitkan dengan bakat kalian saat ini di bidang spiritual, bisa jadi itu adalah salah satu alasan ya supaya kalian menjadi master dalam kehidupan kalian. Kalau kalian saat ini masih berada di dalam lumpur tersebut ya, cobalah untuk berpikir yang positif, akan ada sesuatu yang indah ke depannya ya. Jadi jangan pernah mengutuk diri kalian, jangan pernah berprasangka yang tidak-tidak ya dengan sang pencipta, dengan para penjaga ya. Memang rasanya sakit ya, memang harus seperti itu. Nah, itu adalah alasan pertama. Nah, kemampuan kamu di sini adalah
sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk diri kamu sendiri, orang sekitar, bahkan orang banyak. Untuk tujuan yang kedua adalah dimana sebagai wadah, ya. Di sini aku nyebutnya adalah wadah spiritual. Seseorang yang memang memiliki bakat khusus atau bakat yang berbeda ini itu memang membutuhkan mental yang kuat. Begini, ketika seseorang memiliki bakat spiritual khususnya di penglihatan, nah ketika dia harus melihat hal-hal yang aneh-aneh, yang tak kasat mata, yang menakutkan, tapi dianya sendiri nggak kuat gitu loh, ya otomatis apa ya, bukannya bagus malah nggak bagus jadinya gitu. Jadi dengan beberapa cobaan yang membuat kamu akhirnya harus merasakan terpuruk seperti itu ya, itu secara tidak langsung menguatkan kalian, membuat sebuah akar yang kokoh. Ketika suatu saat ketika kalian sudah mengalami peningkatan spiritual, maka kalian itu tidak akan kaget dengan hal-hal yang mungkin menakutkan di luar diri kalian, baik itu masalah hidup, baik itu cobaan hidup, bahkan bersinggungan dengan dunia-dunia lainnya. Jadi supaya kalian memiliki mental yang kuat atau wadah yang kuat ya. Seumpamanya kalian memiliki bakat spiritual, kalian diberikan pengetahuan-pengetahuan baru secara, atau yang biasa kita sebut dengan input spiritual atau download spiritual, yang biasa kita dengar atau kita sebut dengan download spiritual ya, dimana kalian akan mengalami banyak sekali input informasi. Nah, kalau kalian tidak punya bendungan, tidak punya wadah, kalian mungkin akan mabuk ya gitu ya. Kalian akan mabuk sendiri gitu loh ya. Jadi akan memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa untuk kalian. Oke, untuk tujuan berikutnya adalah dimana sebagai peluntur ego kalian, dimana dengan kejadian-kejadian yang membuat kalian merasa berada di titik terendah, itu otomatis ya, secara otomatis kedepannya otomatis itu sebagai bekal buat kalian. Bekalnya adalah ketika suatu saat kalian menjadi seseorang yang pandai, seseorang yang master, seorang yang luar biasa, ketika kalian sudah berada di atas, kalian pasti memiliki rem untuk menyombongkan diri gitu ya. Jadi kalian akan tetap rendah hati walaupun kalian sudah memiliki ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, master dalam kehidupan, kalian akan tetap rendah hati ya. Jadi itu adalah tujuan-tujuan yang bisa saya sharingkan. Nah, tujuan ini banyak sekali, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini. Oke, itu adalah sharingan aku untuk hari ini. Terima kasih untuk energinya. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Terima kasih buat kamu yang sudah like di atas. Terima kasih juga buat kamu yang sudah komentar yang baik-baik serta subscribe di Mahkota Channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Next video.